Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan teman-teman semua kesempatan untuk tetap hidup dan menonton video saya di sini. Dan yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya jalan syirik menuju terangnya jalan tauhid. Oke, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Atar dan di video kali ini saya akan membahas ilmu tajwid. Ya, oke, jadi di sini kita bentuknya presentasi dan dapat slide. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah tajwid. Di sini kita akan mempelajari apa itu tajwid, hukum mempelajari tajwid dan konsekuensi kesalahan ketika kita tidak mempelajari tajwid dan apa saja tempat keluar huruf. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian tajwid. Tajwid, secara bahasa artinya membaguskan. Saya tidak tahu ini yang pastinya dari bahasa Arab, cuma tidak tahu kayak Jawa ada gitu atau enggak tahu. Saya belum masukkan. Setelah itu tajwid secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, dari tempat keluar huruf dengan memberikan hak dan mustahak. Jadi bisa dilihat di sini setiap huruf hijaiyah memiliki hak dan mustahaknya. Jadi kita ketika membaca Al-Quran itu kita kan mengeluarkan huruf hijaiyah. Kita harus mengeluarkannya sesuai makhrajnya. Apa itu makhraj? Makhrajnya itu seperti tempat keluar hurufnya. Ya seperti A, I itu ada sendiri-sendiri. Jadi sa sama ba itu tempat makhrajnya itu sudah berbeda. Jadi pentingnya belajar ilmu tajwid adalah itu agar karena setiap huruf itu punya haknya dan hak itu harus dipenuhi. Jadi ketika teman-teman semua baca Al-Quran itu tidak hanya asal baca, tapi huruf hijaiyah juga punya hak dan jika tidak dipenuhi ada kemungkinan untuk berdosa seperti itu. Dan ini ada mempelajari hukum untuk belajar ilmu tajwid. Yang pertama, kalau mempelajari itu fardu kifayah hukumnya. Artinya apa? Hukum fardu kifayah itu adalah wajib cuma bagi suatu golongan. Jadi ketika ada satu orang yang sudah mengerjakan di golongan tersebut, maka gugur kewajiban orang-orang lain gugur. Jadi semisal di holakoh saya hanya saya yang belajar tajwid, jadi teman-teman saya tidak wajib untuk mempelajarinya. Seperti itu. Itu hukum mempelajarinya. Tapi ketika hukum membacanya adalah fardu ain. Hukum fardu ain adalah wajib bagi perorangan. Seperti contohnya sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Sama halnya seperti mempelajari tajwid. Itu fardu ain. Jadi ketika kita tidak membaca Al-Quran dengan didasari ilmu tajwid, maka ya itu bisa berdosa karena hukumnya adalah fardu ain. Seperti itu. Lanjut, di sini ada dua macam hukum. Kesalahan ketika membaca Al-Quran tanpa didasari ilmu tajwid. Oke, jadi mungkin teman-teman bertanya. Tadi kan saya bilang dosa, dosa, dosa. Kalau kita nggak pakai tajwid. Nah, itu apa sih? Nah, kenapa sih hukumnya? Jadi di sini ada dua, yaitu ada lahan kafi dan satunya lahan jali. Nah, yang pertama lahan kafi itu adalah hukumnya makruh. Kenapa makruh? Nah, di sini ada pengertian lahan kafi, yaitu adalah kesalahan yang terjadi ketika tidak menyalahi huruf qura atau kebiasaan adat. Contohnya, idgham itu masukkan huruf, gunnah itu dengung, kolkolah itu kayak ya kayak gitulah ya, serta menyalahi kaidah ilmu tajwid. Jadi contohnya ketika kita misalnya inna itu kan gunnah. Nah, tapi kita tidak langsung tidak menggunakan atau tidak dengung. Nah, itu hukumnya ma'ruf.
makruh ya guys ya. Jadi makruh itu dibenci sama Allah. Jadi buat teman-teman ya kalau bisa jauh-jauhin lah makruh. Terus itu ada namanya lahan jali. Lahan jali itu hukumnya haram karena ketika kita contoh apa karena kesalahan ini kesalahan yang terjadi sehingga mengubah arti atau makna dari ayat tersebut. Contohnya saya tidak benar bahasa Arab ya teman-teman. Cuman di sini saya akan coba mengambil contoh. Nah, misalnya kola sama kola itu mungkin artinya berbeda ya. Cuman saya tidak tahu. Jadi intinya ketika kalian baca Al-Quran dan di situ misalnya kalian salah dan itu mengubah arti atau makna dari ayat tersebut itu baru hukumnya haram. Ya, teman-teman, jadi teman-teman harus memperhatikan lagi cara pembacaan Al-Quran dan harus lebih dalam mempelajari ilmu tajwid. Ilmu ini simple, cuma sangat-sangat berimpact lah buat buat bacaan Quran kita. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, saya akan menyebutkan 5 tempat keluarnya huruf. Yang pertama adalah tempat makhraj huruf atau keluarnya hurufnya. Di sini yang pertama ada rongga, tenggorokan, dan mulut. Bahasa Arabnya al-jauf, al-jauf. Setelah itu yang kedua ada tenggorokan, yaitu al-khalqu, al-halqu. Yang ketiga ada lidah, al-lisan. Yang keempat ada bibir, kedua bibir, atas bawah, asyafatain, habis itu asyafatan, dan yang kelima adalah rongga hidung, al-khaisum, al-khaisum. Oke, di sini karena di sini kita ingin membahas singkat saja, di sini saya akan membahas tentang al-jauf. Jadi yang pertama, makhraj pertama yang kita pelajari adalah al-khauf, yaitu rongga tenggorokan dan mulut. Oke, al-jauf. Di sini ada 3 huruf, wa, ya, sama a. Di sini saya lupa memberikan fotonya untuk cara gimana keluarnya. Di sini yang pasti adalah alif sukun sebelum harokat fathah. Contohnya kola, kola. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini ko itu dia menggunakan fathah harokatnya. Setelah itu ada alif. Nah, di sini kan alif sukun sebelum harokat fathah. Nah, ini maksudnya ini. Ko kan ini kan ko biasa. Habis itu ada alif buat panjangnya ko sama la. La-nya nih fathah. Jadi alif sukun sebelum harokat fathah. Kola. Seperti itu. Setelah itu ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Contoh yakulu, yakulu. Nah, di sini teman-teman lihat ada waw sukun, setelah itu ada lam yang harokatnya dhammah, lu. Jadi yakulu, yakulu. Itu ada yang terakhir ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Contohnya qila, qila. Nah, qila. Di sini bisa teman lihat ada ya sukun sama setelah itu ada lam yang di sini itu fathah. Seperti itu. Qila. Oke, yang pertama kita coba baca qala. Satu yang kedua yaqulu. Yang ketiga qila. Oke, saya harap teman-teman bisa mengambil ilmu atau faidah dari presentasi saya hari ini. Oke, mungkin di next videonya jika saya ada berkesempatan saya akan membahas makhrajul huruf yang lainnya seperti al-khalqu, al-lisan, asyafatan dan al-khaisam. Oke, mungkin untuk sekarang kita cukupkan saja hari ini. Ringkasan pelajaran kita hari ini adalah apa itu tajwid? Tajwid tadi adalah secara bahasa membaguskan. Secara istilah dia adalah mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Setelah itu apa hukum mempelajari tajwid? Kalau mempelajarinya tadi kita hukumnya sudah mengetahui semua, hukumnya adalah fardu kifayah atau jika satu orang sudah mengerjakan di suatu kumpulan atau halakoh, maka hukum wajib untuk orang lainnya adalah sudah gugur. Setelah itu untuk hukum membacanya adalah fardu ain atau wajib kepada setiap perorangan. Setelah itu konsekuensi kesalahan tadi ada dua, lahan kafi sama lahan jali. Lahan kafi tadi hukumnya makruh. Lahan sebentar, sebentar, saya lihat ulang. Ini. Ya, seperti itu. Saya lupa bisa di playback aja videonya. Lahan kafi dan lahan jali. Hati-hati teman-teman buat saat membaca Al-Qur'annya.
harus didasari dengan ilmu tajwid. Dan yang terakhir ada 5 tempat keluar huruf tadi, ada al-jauh, al-halku, al-lisan, itu al-khaisum sama al-khaisum sama lupa saya satu lagi ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga teman-teman dapat faedah dari video kali ini. Don't forget to like, comment, subscribe. I do apologize if there is any mistake from me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.